Oke, selamat siang. Hari ini di Kabupaten Goa, tepatnya di Kelurahan Tondorita, Kabupaten Goa. Dan saat ini kita melakukan uji kompetensi dan sertifikasi bagi para calon pekerja migran Indonesia PMI yang siap akan diberangkat ke negara tujuan masing-masing ke luar negeri. Nah, melalui LSP Pertanian Nasional di bawah LVK Yawata Edukasi Center dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia saat ini melakukan sertifikasi dengan sejumlah calon pekerja migran Indonesia yang saat ini sudah berada di lokasi. Nah, baik, sebentar saya coba bincang-bincang dengan Pak Agus Bustami dan Bapak Letrandes Surimi Santoso MSc. Dan saat ini beliau sudah lagi berbincang ria. Dan saya coba untuk melakukan wawancara khusus dengan beliau berdua. Oke, Bapak Surimi Santoso. Baik, saya coba. Saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan LSP Pertanian Nasional Bapak Surimi Santoso yang saat ini sudah berada di Sulawesi Selatan bersama dengan tim Yawata Edukasi Center dan ada Pak Sarit. Baik, selamat siang Pak, selamat datang di Sulawesi Selatan. Nah, ya Pak, dalam rangka penerapan Undang-Undang 18, saya ingin tanya, apakah sertifikat ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau ini yang perdana di Sulawesi Selatan? Terima kasih Pak. Jadi untuk kami LSP Pertanian Nasional telah karena skema untuk kebun sawit kami telah mensertifikasi baik dalam maupun luar negeri. Tapi terkendala kalau yang luar negeri ini memang kami kesulitan untuk misalnya koordinasinya karena kami juga sudah pernah bekerjasama dengan Aspantasi dengan Abjadi NTB, tapi realisasinya juga alhamdulillah dengan Sulawesi Selatan kami bisa bekerjasama untuk membantu memberikan pengakuan kepada calon pekerja migran Indonesia khususnya di ladang sawit untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing CPNI khususnya di kebun sawit. Ini mudah-mudahan ini menjadi proyek khusus di Indonesia untuk penerapan Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang kompetensi sehingga pengiriman CPNI khususnya di kebun sawit ini semuanya bisa mendapatkan pengakuan sertifikat kompetensi. Baik Pak, sebagai pimpinan LSP Pertanian Nasional, bisakah Bapak sedikit menjelaskan bahwa hasil sertifikasi ini sudah terkoneksi dengan sistem siap kerja itu sendiri? Kami hanya melakukan sertifikasi Pak untuk pengoneksian ID ke sistem itu masing-masing dari penyelenggara CPNI. Jadi kami hanya melengkapi pengakuan sertifikat kompetensi yang diwajibkan untuk CPNI untuk mendapatkan. Nah, untuk saat ini Pak di Sulawesi Selatan ada berapa calon pekerja migran yang saat ini siap untuk disertifikasi Pak? Ini ada 60 orang Pak, nanti data yang sudah kami masuk nanti ini segera kami tindak lanjuti untuk segera proses untuk pengajuan ke BPSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi untuk di Tondorita ini di Sulawesi Selatan Pak, di Kabupaten Goa ini yang pertama Pak untuk berlangsung dan perdana untuk seluruh Indonesia Pak. Perdana Pak. Ini nanti mudah-mudahan nanti ke depan Pak nanti sebagai proyek. Nah,
kami berharap Sulawesi Selatan ya di Pak Agus ini bisa menjadi untuk penanganan diskriminasi semua satu. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah, apa-apa saja yang didapatkan oleh calon pekerja migran ini Pak? Apakah berupa sertifikat atau ada tambahan lain yang didapatkan? Jadi dari kami hanya mempunyai kewenangan untuk memenuhi kebutuhan pengakuan sertifikat kompetensi yang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi pengakuan itu saja Bapak. Nah, untuk yang lain mungkin kewenangan dari instansi. Yang terakhir Pak, apakah sertifikat ini sudah menjadi apa tren di luar negeri bagi pekerja migran itu sendiri? Sudah Bapak, jadi selain di kebun, untuk di New Zealand, di negara-negara lain itu juga sudah dipersyaratkan Pak. Contohnya pemetik buah. Di New Zealand itu kalau tidak punya sertifikat kompetensi tidak bisa berangkat. Terus untuk petugas juru sembelih halal itu juga kalau tidak punya sertifikat itu juga tidak belajar ya, belajar itu juga tidak bisa berangkat Pak, sehingga itu sangat membutuhkan dari sertifikatnya juga lahir dari LSP Bapak ya, yang khusus ya, untuk sembelih hewan dan lain-lain. Ya. Kalau di sektor perikanan itu sendiri Pak? Perikanan kami juga kemarin yang ke Korea itu ada istilahnya G2G untuk kerja di Korea Selatan itu juga kami mengeluarkan sertifikat secara pribadi Pak, antara individu Pak. Jadi dibutuhkan itu untuk di sektor perikanan. Oke Pak, terima kasih banyak, sukses untuk LSP Pertanian Nasional, dan siang hari ini saya kembali kepada penginisiatif dan sekaligus tokoh inisiator lahirnya sertifikat nasional di Kabupaten khususnya di Sulawesi Selatan. Selamat sore untuk Bapak Agus Bustami. Selamat sore Pak. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Agus sendiri sebagai inisiator dalam rangka bagaimana pekerja migran betul-betul terkoneksi dengan aturan undang-undang siap kerja di Undang-Undang 18 itu Pak? Silahkan Pak. Terima kasih. Jadi memang ini adalah tugas berat untuk meyakinkan kepada semua pihak bahwa lahirnya ketentuan Undang-Undang 18 2017 dan peraturan kepala badan yang menetapkan bahwa semua pekerja migran Indonesia itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tujuannya adalah dalam rangka perlindungan upah, gaji, dan keahliannya. Nah, namun demikian, hal ini kan tidak seluruhnya dapat diterima. Kita harus melakukan perjuangan yang besar, dan syukur alhamdulillah hari ini bersama LSP Pertanian, seluruh teman-teman perusahaan yang berada dalam naungan kita bersedia dan bersepakat mengikuti ketentuan ini. Insya Allah ini akan diikuti oleh seluruh wilayah. Terima kasih. Kira-kira Pak, ada langkah-langkah yang dilakukan Pak Agus sendiri khususnya LPK LSP itu sendiri untuk sesegera mungkin agar masyarakat secara luas mengetahui tentang sertifikat itu sendiri? Baik, kami melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Yang pertama melakukan media persuratan. Kami kemudian melakukan penyebarluasan brosur, kemudian melaksanakan sosialisasi, membuka keran kerjasama dengan seluruh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di luar negeri, bekerja sama dengan P3MI dan lembaga lain dengan kita mengedepankan pentingnya sertifikasi. Itu telah kami lakukan. Yang terakhir Pak, ada tidak upaya-upaya untuk meyakinkan Badan Pekerja Migran BP2MI bahwa sektor pertanian itu sendiri harus mendapat perlakuan khusus? Ya, kami telah mempersiapkan surat untuk kepada Kepala Badan, ke Pak Beni sendiri, tentang permohonan untuk memberikan sebuah perhatian khusus kepada pekerja perkebunan kelapa sawit. Mengingat, satu, mayoritas di wilayah timur penempatan tertinggi adalah di perkebunan kelapa sawit. Kemudian sektor permasalahan tertinggi juga dari Malaysia, itu dalam bentuk pemulangan setiap minggu yang rutin dilakukan. Nah, kalau pemerintah tidak mengambil langkah memberi kemudahan
keleluasaan, maka namanya berangkat secara ilegal kan tidak akan pernah habis. Dan ini artinya gagallah program pemerintah. Jadi langkah-langkah upaya untuk menuntaskan persoalan non prosedural itu adalah salah satunya dengan lahirnya LSP ini sendiri untuk segera melakukan sertifikasi. Nah, ini yang perdana ya Pak? Ya, ini yang perdana kita lakukan. Kita yang pertama, Pak. Kita yang pertama. Se-Indonesia Pak? Se-Indonesia. Berarti pecah telur di Sulawesi Selatan ya? Betul sekali Pak. Ini akan mengagetkan. Oke Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu selamat untuk LSP Pertanian Nasional telah mengantar masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjadi benar dan jauh dari persoalan pekerja migran non prosedural. Sukses, terima kasih banyak. Semoga semua lancar-lancar saja. Terima kasih Pak Surini, Pak Agus Bustami, dan teman-teman yang lain. Oke, saat ini saya bersama dengan calon pekerja migran yang saat ini mengikuti pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikat sebagai calon pekerja migran. Nah, saya ingin tanya, apakah sertifikat ini sudah familiar atau baru kali ini Anda dengarkan ada sertifikat? Baik, untuk sertifikat ini mungkin pertama kalinya saya dengar, karena ini adalah pertama kalinya saya untuk bisa pergi ke Malaysia atau bisa dibilang dengan migran. Mungkin itu. Boleh sebutkan nama? Perkenalkan, nama saya Lukman Askar, saya berasal dari Bulukumba. Ya. Tepatnya itu Poncit, Desa Tacorong, Kecamatan Gantara. Lukman, sebelumnya pernah nggak kenal yang namanya Malaysia? Untuk Malaysia mungkin saya sering dengar, tapi belum pernah berkunjung. Oke, baru pertama kali berangkat ya. Coba diangkat model sertifikatnya, yang baliknya. Nah, sahabat migran dimanapun Anda berada, beginilah contoh sertifikat kompetensi pekerja migran. Nah, ini dia berbarcode dan di bawahnya ada label yang sangat luar biasa dan tidak bisa, dan ini terkoneksi langsung dengan BNSP. Nah, Lukman, semoga sertifikatnya cepat keluar dan bisa berangkat ke Malaysia dengan benar. Nah, kalau ada ini dari mana? Dari Jeneponto. Jeneponto. Sudah pernah ke Malaysia? Belum. Nah, baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Nah, dan sudah tahu kalau berangkat arus pakai sertifikat? Belum. Baru kali ini. Nah, saya tahu. iya. Siapa namanya? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni dari Jeneponto. Insya Allah mudah-mudahan sertifikatnya keluar, bisa bekerja di luar negeri dengan baik, jaga nama baik Indonesia, ya. Nah, sampaikan pada keluarga, teman-teman, sahabat yang mau berangkat jangan lagi berangkat kalau tidak melengkapi segala dokumen, ya. Apa pesan tak sama pekerja yang lain? Pesan saya untuk pekerja yang lain, membuat sertifikat kayak begini untuk bebas di negara orang. Oke, jangan lupa. Oke, terima kasih sobat migran dimanapun Anda berada. Demikian kami sampaikan dari Kabupaten Goa di ketinggian di atas rata-rata ya. Saya di Kabupaten Goa, Kecamatan Biring Bulu, Kelurahan Tondorita, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di sini ada kebun sawit. Oke, terima kasih, sampai jumpa di kebun sawit sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.